Sebelum memasuki tempat ini, kita harus membeli tiket dengan harga sebesar Rp3.000. Di sini kami sudah bersama Bapak Gusti Nazar. Bapak bisa ceritain sedikit nggak tentang sejarah Istana Kuning ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara masalah Istana Kuning tentu tidak terlepas dari Kerajaan Kesultanan Kota Waringin itu sendiri. Yang mana Istana Kuning ini adalah tempat pemerintahan kesultanan setelah Sultan ke-9 memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Waringin Lama ke Kutaringin Baru dengan ibu kotanya Pongkalan Buun pada tahun 1806. Nah, jadi Kesultanan Kota Waringin ini berdiri sendiri tahun 1615 oleh Pangeran Adipati Antakusuma, Sultan pertama. Beliau sekarang diabadikan untuk nama Universitas Antakusuma. Berselang sampai dengan Sultan ke-8, Pangeran Dato' Anung Kusumayuda, sampai dengan tahun 1805. Kemudian dilanjutkan oleh anak beliau, Pangeran Ratu Imanuddin, sebagai Sultan ke-9. Waktu itu beliau memindahkanlah pusat pemerintahan. Nah, seiring beliau memindahkan pusat pemerintahan tahun 1806 itu ada 3 momen kejadian yang penting dalam sejarah kesultanan ini. Yang pertama, tentu saja pemindahan ibu kota. Kemudian yang kedua, pembangunan kota Pongkalan Buun ini sendiri atau Pangkalan Buun sekarang. Nah, yang ketiga, ini adalah pembangunan Istana Kuning, atau nama sebenarnya dari Istana Kuning ini adalah Istana Indrasari Bukit Indra Kencana. Dua-duanya sekarang jadi nama pasar. Pasar baru Pasar Indrasari, pasar lama Pasar Indra Kencana. Istilah penyebutan Istana Kuning ini sendiri merujuk berbagai macam hal. Salah satunya karena dulu istana sebelum terbakar ada unsur kuningnya. Tepatnya kita di dalamnya ini namanya dalam kuning atau lawang kuning. Makanya masyarakat di sini pun mengenal dengan Istana Kuning. Kemudian juga kuning ini adalah warna kebesaran dari bangsa Melayu, karena kita adalah kerajaan-kerajaan Melayu, di mana setiap kerajaan Melayu itu dominasinya warna kuning. Nah, Istana Kuning ini sendiri terdiri dari 6 bagian. Cuman karena pernah terbakar tahun 1986, yang baru dibangun itu baru 4 bagian, masih ada 2 yang belum terbangun. Adapun nama-nama bangunannya sendiri, yang pertama adalah Lawang Agung Balai Peranginan. Fungsinya dulu untuk Sultan santai, dan sewaktu-waktu kalau ada pengumuman penting ingin disampaikan, beliau berdiri di situ. Jadi rakyat di bawah. Jadi di sebelah bangunan bangsal dulu, pas posisi bangunan dalam Lawang Agung Balai Peranginan ini. Cuman sampai sekarang masih belum terbangun. Dan lapangan Tugu itu adalah alun-alun istana. Nah, kemudian bangunan yang kedua bangsal. Bangsal ini fungsinya untuk tempat pertemuan antara rakyat dengan sultan waktu itu. Dan sampai sekarang ruangan itu masih bisa digunakan. Mungkin untuk acara-acara pernikahan, seminar boleh di situ.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ruangan yang teman-teman tadi masuk, itu namanya balai rumbang. Balai rumbang fungsinya untuk menghubungkan antara bangunan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang di atas, karena dia tingkat 2 bangunannya, itu untuk Sultan bertirakat waktu itu atau mendirikan sholat malam. Nah, di atas posisinya. Kemudian ruang yang keempat, kita sekarang ini namanya di dalam kuning atau lawang kuning. Dalam kuning atau lawang kuning ini dulu digunakan oleh Sultan sebagai tempat tinggal beliau sekaligus pusat pemerintahan dari kesultanan itu sendiri. Nah, kemudian di ruangan yang sebelah itu namanya Balai Pahadiran. Dulu fungsinya untuk ruang makan. Kalau sekarang digunakan untuk ruang sanggar, untuk latihan menari, untuk melestarikan budaya kesultanan itu sendiri. Nah, kemudian ruangan yang keenam namanya pedapuran, tapi sampai sekarang juga belum dibangun. Nah, itulah bagian-bagian dari Istana Kuning yang menjadi pusat dari pemerintahan kesultanan setelah pindah dari kota Waringin Lama ke kota Bongkalan Buhun atau Bangkalan Bun sekarang. Terima kasih.